Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Audina Fadil Sinaga, saya kelas 11 IPA 2, asal sekolah SMA Negeri 2 Martapura. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan pelajaran pendidikan agama Kristen tentang konsep keluarga sejahtera. Tonton terus ya videonya. Pendidikan agama Kristen tentang konsep keluarga sejahtera. Apa yang dimaksud dengan definisi keluarga? Secara umum, pengertian keluarga adalah kelompok sosial yang paling kecil di dalam masyarakat yang umumnya terdiri dari satu atau dua orang tua beserta anak mereka, di mana orang-orang tersebut tinggal dalam satu atap bersama-sama dan saling tergantung satu dengan yang lainnya. Dalam keluarga juga terdiri atas dua bentuk, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti adalah yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga besar yaitu keluarga batin ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah dan senantiasa dipertahankan, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, keponakan, dan sebagainya. Mari kita lihat konsep keluarga sejahtera. Apa sih yang dimaksud dengan konsep keluarga sejahtera? Ciri-ciri apa saja yang ada di dalam keluarga sejahtera? Apa saja faktor internal dan eksternal dalam keluarga sejahtera? Dan indikator yang ada di dalam keluarga sejahtera. Apa yang dimaksud dengan konsep keluarga sejahtera? Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Ciri-ciri keluarga sejahtera. 1. Saling berkomunikasi. 2. Saling percaya satu sama yang lain. 3. Terciptanya keharmonisan. 4. Saling memberi dan bekerja sama. 5. Tidak mementingkan kegiatan sendiri. 6. Saling terbuka. Faktor internal dan eksternal keluarga yang memengaruhi kesejahteraan. Internal, 1. Pendapat, 2. Pendidikan, 3. Jumlah keluarga, 4. Umur, 5. Kepemilikan aset. Eksternal, 1. Faktor manusia, 2. Faktor alam, 3. Faktor ekonomi negara. Indikator dalam keluarga sejahtera. 1. Anggota keluarga sudah melaksanakan ibadah menurut agamanya. 2. Seluruh anggota keluarga dapat makan minimal 2 kali sehari. 3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan berpergian. 4. Anggota keluarganya melaksanakan ibadah agama secara teratur. 5. Keluarga ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Dalam keluarga juga pasti memiliki faktor yang menyebabkan konflik dalam keluarga. Bagaimana cara mengatasi masalah dalam keluarga, dan tips apa saja yang membangun hubungan yang sehat dalam keluarga. Faktor yang menyebabkan konflik dalam keluarga. 1. Belajar hidup dengan pasangan yang baru menikah. Penyebab konflik dalam keluarga yang pertama adalah mula belajar hidup dengan pasangan yang baru saja menikah. Karena baru saja menikah, pasti ada banyak kebiasaan suami dan istri yang harus disesuaikan. Konflik karena adaptasi pasangan baru ini pasti dialami setiap pasangan yang baru saja menikah. Untuk menghindari konflik besar, sebaiknya komunikasikan dengan baik dan kenali sikap masing-masing. Yang kedua adalah perbedaan penghasilan. Perbedaan penghasilan adalah penyebab konflik yang sering dialami, apalagi jika penghasilan istri lebih besar daripada suami. Biasanya, hal ini menyebabkan harga diri suami menjadi menurun. Sebagai seorang istri dan dengan penghasilan yang lebih tinggi dari suami, sebaiknya jangan bersikap sombong, tetaplah hormati suami sebagai kepala rumah tangga dan gunakan penghasilanmu dengan bijak untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Jangan pernah membanding-bandingkan besar kecil pendapatnya. Yang ketiga adalah kelahiran anak. Seorang anak memiliki makna sebagai kado terindah dari Tuhan untuk pasangan suami istri. Kelahiran atau kehadiran anak ini seringkali dijadikan perdebatan suami dan istri. Bahkan, konflik dalam keluarga akan semakin besar.
Jika pasangan suami, istri tak kunjung mendapatkan buah hati, seringkali pihak istri disalahkan karena mandul. Padahal belum tentu hal ini disebabkan karena istri mandul. Terlambat atau tidak memiliki anak juga bisa disebabkan karena infertilitas pada laki-laki. Sebelum memutuskan untuk menikah, sebaiknya diskusikan kepada pasangan terlebih dahulu solusi apa yang akan diambil jika setelah menikah tidak memiliki anak. Lakukan pemeriksaan lengkap bersama pasangan sebelum menikah. Jika sudah menikah, periksalah ke dokter dan ambil langkah selanjutnya untuk memiliki anak, seperti bayi tabung. Usahakan masalah kelahiran anak tidak dijadikan alasan untuk bercerai. Yang keempat, anak merasa kurang kasih sayang. Konflik dalam keluarga bisa disebabkan karena ada seorang anak yang merasa kurang kasih sayang. Hal ini sangat umum terjadi. Jika dalam keluarga tersebut terdapat beberapa anak, sebagai orang tua sebaiknya beri kasih sayang kepada semua anak. Jangan pernah membanding-bandingkan anak antara satu dengan yang lainnya, karena setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kan waktu untuk bermain dan berkomunikasi dengan anak untuk mengetahui sikap dan kepribadian masing-masing. Yang kelima adalah penceraian. Penceraian juga meninggalkan dampak bagi semua anggota keluarga, baik terhadap pasangan yang bercerai maupun anak, seperti perasaan kecewa, kesedihan, stres, marah, trauma, menurunnya prestasi, menyalahkan diri sendiri dan orang tua, dan putusnya tali silaturahmi di antara keluarga kedua belah pihak. Yang keenam adalah masalah ekonomi. Dewasa ini di mana materialisme sedang merajalela. Masalah ekonomi sering menjadi momok bagi kehidupan rumah tangga seseorang. Tidak heran jika kita sering menyaksikan pemberitaan di televisi atau di koran di mana seorang suami tega membunuh istrinya karena sang istri terlalu banyak menuntut, dan begitu juga sebaliknya. Yang ketujuh, privasi. Masalah privasi juga bisa memicu konflik dalam keluarga. Seorang anak biasanya ingin agar privasinya dihargai dan tidak ingin terlalu dikekang oleh orang tua. Orang tua yang terlalu mengekang anak akan membuat sang anak tidak merasa nyaman dan biasanya ia akan memberontak di kemudian hari. Memang sebagai orang tua sebaiknya mengawasi dan menjaga anaknya, namun berikan juga ruang privasi untuknya di mana ia bisa melakukan segala sesuatu namun dalam konteks yang positif. 8. Perselingkuhan. Perselingkuhan dalam rumah tangga adalah hal yang haram dilakukan oleh pasangan suami, istri maupun dan bisa mengarah pada perbuatan zina. Perselingkuhan bisa menimbulkan konflik yang besar dalam keluarga, bahkan memicu timbulnya perceraian. Perselingkuhan bisa terjadi manakala suami memiliki wanita idaman lain ataupun sang istri yang berhubungan dengan pria lain. Cara mengatasi masalah dalam keluarga. 1. Kelola emosi. Hal pertama yang harus dilakukan saat terjadi konflik dalam keluarga adalah mengelola emosi. Kebanyakan orang, terlebih anak-anak, sangat sulit untuk bersikap tenang ketika menghadapi masalah keluarga. Agar emosi yang keluar tidak meledak, Anda dapat menarik diri sementara sebelum kemudian kembali dengan pikiran dan hati yang lebih tenang. Yang kedua, diskusikan pendapat. Ketika terjadi konflik, tiap anggota keluarga pasti akan berusaha untuk memenangkan argumen dengan cara apapun itu. Apabila semua pihak berpegang teguh dengan pendapat masing-masing dan bersikap keras kepala, masalah tidak akan bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, cobalah untuk menurunkan ego dengan berdiskusi satu sama lain, kemudian cobalah untuk mengambil jalan keluar yang tidak merugikan semua pihak. Yang ketiga, cobalah untuk mendengarkan. Rasa marah yang muncul saat terjadinya masalah keluarga seringkali membuat Anda tidak mau untuk mendengarkan orang lain. Maka dari itu, cobalah untuk mengontrol emosi dan berusaha mendengarkan pendapat anggota keluarga lainnya. Kesalahan pahaman seringkali menjadi salah satu pemicu utama dalam konflik. Yang keempat, berkonsultasi dengan profesional. Apabila masalah keluarga terus berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan melalui diskusi, segera berkonsultasi dengan profesional sebagai pihak yang netral. Tenaga profesional akan membantu mencari cara untuk jalan keluar dari masalah dalam keluarga Anda. Tips membangun hubungan yang sehat dalam keluarga. 1. Jadikan keluarga sebagai prioritas. Sibuknya kegiatan di luar rumah seringkali membuat orang-orang lupa akan keluarga.
Mulai saat ini, cobalah untuk menyisihkan waktu beberapa menit setiap hari untuk sekedar bertemu, mengobrol satu sama lain, atau makan dalam meja yang sama. Menjadikan keluarga sebagai prioritas membuat orang-orang yang di dalamnya merasa dicintai dan dianggap penting. Kedua, berkomunikasi satu sama yang lain. Komunikasi adalah salah satu kunci utama terciptanya hubungan yang sehat dalam keluarga. Dengan komunikasi, masing-masing anggota keluarga bisa merasa dipahami dan memahami kondisi satu sama lain. Komunikasi juga mengajarkan anak-anak untuk bersikap hormat saat mereka melihat orang dewasa di sekitar, berbicara dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Yang ketiga, bekerja bersama seperti layaknya keluarga. Saat menghadapi masalah tertentu, bekerjalah bersama seperti layaknya keluarga. Jangan ragu untuk melibatkan pasangan atau anak-anak untuk membantu menyelesaikan masalah. Cara ini juga bisa menjadi kesempatan yang baik untuk anak mengembangkan kemampuan dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Yang keempat, saling memberikan dukungan. Ketika anggota keluarga lain sedang tertimpa masalah atau dilanda kesedihan, jangan lupa untuk memberikan dukungan. Dukungan yang Anda berikan dapat membuat mereka merasa diperhatikan dan dicintai. Stres yang dirasakan pun juga akan ikut berkurang ketika mendapatkan dukungan. Namaku Aura. Aku senang sekali menggambar. Ketika aku selesai menggambar, gambarku aku tunjukkan kepada ayah, bunda, dan kakakku. Mereka keluargaku. Aku sayang ayah dan bundaku. Tak lupa kakakku yang cantik, Kak Naira. Aku bangga punya mereka yang sayang padaku. Hari ini aku menggambar lagi. Aku senang bisa menggambar ini. Semoga ayah, bunda, serta Kak Naira suka dengan gambaranku. Bunda terlalu sibuk untuk melihat apa yang aku buat. Aku akan melihat respon ayah. Ayah pasti suka melihatnya. Aku kira ayah mau melihat karyaku, walau hanya sebentar. Ternyata ayah juga tidak mau melihat apa yang aku buat. Ayah juga masih sibuk. Kak Naira juga gak ingin melihat apa yang aku buat. Aku sangat sedih. Pada siapa lagi aku bisa memberitahukan karyaku? Kenapa ya ayah, bunda, dan Kak Naira jadi seperti ini? Hanya sibuk dengan handphone mereka, tanpa mempedulikan aku. Lebih baik aku pergi saja. Maafin bunda sayang. Gara-gara bunda kamu jadi kayak gini. Maafin bunda sayang. Maafin bunda nak. Bunda Kak Naira, ayah, jangan tinggalin Aura sendirian. Enggak. Aura gak mau sendirian. Ayah gak akan ninggalin Aura sendirian. Maafin sekali ayah. Ayah gak akan berbuat seperti itu lagi. Iya deh, maafin
kasih telah menonton video dari saya tentang konsep keluarga sejahtera. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya minta maaf. Sekian video dari saya. Terima kasih.